warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat nggih. Amin amin ya robbal alamin. Ya, bertemu kembali dalam pelajaran matematika kelas 5. Nah, untuk hari ini materinya ada 2, yaitu pertama penjumlahan pengurangan pecahan dengan bentuk yang berbeda, dan yang kedua tentang soal cerita. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Materi yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan bentuk yang berbeda. Pada prinsipnya, jika pecahannya berbeda, maka kita samakan bentuk pecahannya terlebih dahulu. Itu yang harus dipegang terlebih dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama, bisa diperhatikan, nanti bisa dilihat di buku paket, baik diambil di salah satu latihan soal tentang operasi penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan dengan bentuk pecahan yang berbeda. Contoh yang pertama, soalnya adalah 61/4 dikurangi 0,25. Pada kasus ini bisa menggunakan 2 cara, yang baik dicontohkan nanti yang kita ubah pada pecahan yang pertama, 61/4-nya. Karena pecahan yang kedua adalah bilangan desimal, maka pecahan yang pertama harus kita ubah menjadi desimal juga. Maka caranya bagaimana? Ya, bisa dengan cara pecahan campurannya kita ubah seperti pada slide yang kalian simak. 61/4 kita ubah menjadi pecahan biasa, baru kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 100, ya, agar bisa kita ubah menjadi pecahan desimal. Maka caranya bisa disimak seperti itu. Nah, setelah kita ubah menjadi pecahan biasa, lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah 4 agar menjadi 100 maka dikalikan 25, maka pembilang dan penyebutnya masing-masing dikalikan 100. Nah, sehingga didapat hasil seperti itu, menjadi pecahan desimal, yaitu 6,25. Setelah sudah sama bentuk pecahannya, sekarang dapat kita lakukan perhitungannya. Ya, entah kita jumlahkan, entah kita kurangkan, tapi pada soal ini adalah pengurangan. 6,25 sudah desimal, dikurangi 0,25, maka hasilnya adalah 6. Begitu. Untuk langkah atau cara yang lain, bisa yang diubah adalah yang pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. Ya, soal yang kedua, 8,8 dikurangi 3/1/2 atau 3,5. Yang kita ubah adalah pecahan campurannya, 3/1/2-nya kita ubah ke bilangan desimal, karena pecahan yang pertama adalah pecahan desimal. Kita ubah menjadi penyebut 10, ya. Maka menjadi penyebut 10, maka dikalikan 5 dua-duanya, sehingga hasilnya adalah 3/5/10. Kita ubah ke desimal, maka 3,5 atau 3,5. Setelah sudah sama bentuk pecahannya, maka bisa kita hitung sesuai dengan operasi hitungnya. 8,8 dikurangi 3,5, maka hasilnya adalah, dimulai dari belakang, yaitu 3, ya, hasilnya adalah 5. Ya, memasuki topik selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan prinsip penjumlahan dan pengurangan pecahan. Bisa disiapkan buku paketnya, nanti Pak Edi bahas sebagai contoh soalnya, yaitu di buku paket halaman 10 latihan 3, yaitu nomor 2 dan nanti nomor 7, ya. Pada penyelesaian soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan, atau bahkan seluruh soal matematika yang berbasis soal cerita, apabila soalnya tersebut berada di uraian ataupun di bilangan ganda,
silahkan diperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, baca seluruh soalnya secara utuh, ya. Karena setiap kalimat itu memiliki informasi yang dapat kita gunakan atau bahkan itu penting pada saat menyelesaikan soal cerita tersebut. Yang selanjutnya, setiap kalimat silahkan dibaca, kemudian kata kunci ataupun informasi yang terdapat pada kalimat tersebut digarisbawahi. Jika soal cerita tersebut terdapat pada soal uraian atau esai, maka wajib menuliskan D3CJ. Apa itu? Ya, D3CJ itu kepanjangan dari yang pertama D. Yang pertama adalah diketahui, D yang kedua ditanya, D yang ketiga adalah dijawab, kemudian C itu adalah caranya wajib dituliskan, dan yang terakhir adalah jadi atau kesimpulannya. Nah, ketika beradu reang, maka 5 komponen tersebut wajib dituliskan tanpa kecuali. Diingat-ingat. Kita lanjut ke contoh soal, yaitu di halaman 10 latihan 3 nomor 2. Terdapat soal yaitu ibu membeli 1 kantong santan. Lalu santan tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Berapa sisa santan yang dimiliki ibu? Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi, maka yang pertama adalah membaca seluruh soal, ya, dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir atau kalimat tanyanya. Setelah membaca, kita baca ulang kembali dari kalimat pertama. Adakah informasi yang kita pakai atau bermanfaat untuk menyelesaikan soal cerita tersebut? Ternyata ada, yaitu membeli 1 kantong santan. Kemudian kalimat kedua, lalu santan tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Mana informasi yang kita gunakan? Yaitu kata digunakan untuk memasak. Kemudian ada informasi 4/7 bagian. Jadi yang digunakan adalah 4/7 bagian. Nah, informasi tersebut kita tuliskan pada bagian yang pertama, yaitu diketahui. Informasi-informasi pada soal kalimat pertama hingga kalimat terakhir sebelum kalimat pertanyaan kita masukkan pada komponen diketahui, yaitu yang 1 kantong tadi adalah santan keseluruhan. Kemudian ada yang digunakan untuk memasak, ya, yaitu 4/7 bagian. Lalu kita setelah membaca kalimat pertama hingga kalimat terakhir kecuali kalimat tanyanya, kita lanjutkan komponen yang selanjutnya, yaitu ditanya. Untuk bagian ditanya sangat mudah sekali, yaitu cukup menuliskan kalimat tanyanya. Bagian ditanyanya yaitu berapa sisa santan yang dimiliki ibu. Setelah ditanya, kita tulis dijawab. Ya, bagian dijawab ini yang biasanya banyak yang kurang teliti, langsung menuliskan jawaban atau mungkin caranya tidak runtut atau tidak urut. Maka caranya silahkan ditulis. Setelah menuliskan caranya, baru kemudian menghitung, kemudian menuliskan jadi. Pada bagian cara, hal yang paling penting ketika soalnya mengandung rumus yang harus tulis, maka wajib dituliskan. Pada bagian ini, adakah rumus atau caranya? Ada, yaitu yang ditanya tadi sisa santan. Maka sisa santan sama dengan santan keseluruhan atau santan di awal yang dipunyai ibu dikurangi santan yang telah digunakan oleh ibu. Nah, maka santan keseluruhan yang dimiliki ibu yang pertama tadi adalah jumlahnya adalah 1 kantong. Kemudian digunakan 4/7, digunakan. Maka artinya dikurangi 1 dikurangi 4/7. Maka cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Bisa diamati nggih, disamakan penyebutnya dan seterusnya.
Bisa diingat kembali materi sebelumnya tentang bagaimana menjumlahkan dan mengurangi pecahan yang berbeda penyebutnya, ya. Maka hasilnya adalah 3/7. Nah, komponen yang paling penting yang terakhir adalah menuliskan jadi atau kesimpulan dari jawaban kalian, yaitu jadi sisa santan ibu adalah 3/7 bagian. Contoh yang pertama ini bisa dipahami. Kita lanjutkan contoh yang kedua, yaitu soal nomor 7. Pak Beni memiliki 2 petak tanah. Luas tanah pertama 3/8 hektar. Tanah kedua 3/8 hektar lebih luas dari tanah pertama. Pertanyaannya, berapa jumlah luas seluruh tanah Pak Beni? Seperti contoh soal yang pertama, yang dilakukan adalah membaca keseluruhan soalnya. Kemudian setiap kalimatnya dimulai dari kalimat pertama, kita baca kembali dengan teliti. Kemudian kita garis bawahi atau kita lingkari informasi penting atau kata kunci yang kita butuhkan untuk mengerjakan soal. Kalimat pertama ada informasi, Pak Beni memiliki 2 petak tanah, ya. Kemudian kalimat keduanya adalah luas tanah yang pertama adalah 3/8 hektar. Kemudian informasi yang kedua terletak pada kalimat ketiga, yaitu tanah kedua memiliki luas 3/8 hektar. Perhatikan yang diberi warna merah, 3/8 hektar lebih luas dari tanah pertama, ya. 3/8 hektar lebih luas dari tanah pertama. Itu bagaimana nanti mengerjakannya? Nanti bisa disimak, ya. Maka pada bagian diketahui, informasi yang dituliskan adalah luas tanah yang pertama dari Pak Beni adalah 3/8 hektar. Kemudian luas tanah yang kedua Pak Beni adalah 3/8 hektar lebih luas dari tanah pertama. Pada bagian diketahui ini dapat ditambahkan informasi dari kalimat yang pertama, yaitu Pak Beni memiliki 2 tanah, ya. Kemudian pada bagian ditanya, silahkan dituliskan pertanyaannya, berapa jumlah luas seluruh tanah Pak Beni? Kemudian dijawab, tuliskan caranya. Maka yang pertama dilakukan adalah apa? Apakah dari informasi tersebut kita bisa langsung mengerjakan? Ternyata belum. Ada yang harus kita hitung, yaitu apa? Yaitu luas tanah yang kedua belum diketahui. Nah, luas tanah yang kedua itu bunyinya begini, 3/8 hektar lebih luas dari tanah pertama. Maksudnya apa ini? Kemudian ketika sudah menghitung luas tanah yang kedua, baru bisa menghitung jumlah keseluruhan tanah yang dimiliki ini. Baik, kita hitung yang pertama dulu. Luas tanah Pak Beni yaitu 3/8 hektar lebih luas dari tanah pertama. Perhatikan kata yang diberi warna hijau dan berwarna ungu, ya. Lebih itu berarti lebih banyak. Berarti dibanding tanah yang pertama, luas tanah yang kedua ini lebih banyak, maka ditambah, lebih ditambah. Lebih luas dari tanah pertama, berarti 3/8 tambah luas tanah yang pertama. Nah, kita bisa menghitungnya. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 6/8. Baru kita menghitung luas tanah keseluruhan. Tetap kita tuliskan rumusnya, yaitu luas keseluruhan tanah Pak Beni adalah luas tanah yang pertama ditambah luas tanah yang kedua. Luas tanah yang pertama tadi adalah 3/8, kemudian luas tanah yang kedua adalah 6/8, maka hasilnya 9/8. Pada cara ini diingat-ingat, ketika hasil perhitungan kalian pada soal cerita atau bukan soal cerita, nggih, apapun itu, entah dibilang ganda ataupun urean, ketika hasilnya bisa disederhanakan atau hasilnya bisa diubah ke pecahan campuran, maka wajib disederhanakan atau diubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, 9/8 ini ternyata bisa kita ubah ke pecahan campuran. Jadinya apa? Ternyata apa?
9 itu apa? Pembilangnya lebih besar dibanding penyebutnya, maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. 1/3/8. Masih ingat ya cara mengubah pecahan campuran? Bisa direview kembali materi sebelumnya. Kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, luas keseluruhan tanah Pak Beni adalah 1/3/8 hektar. Nah, itu anak-anak dua contoh menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan soal cerita yang menggunakan prinsip penjumlahan dan pengurangan pecahan. Demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Silahkan direview kembali materi untuk hari ini dengan cara mengerjakan soal secara mandiri. Kemudian tugas juga dikerjakan. Tugas untuk hari ini bisa dicek di description box di video di bawah ini. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.